"Dek, tolong saya, Dek." Awalnya Moti nggak ngirauin suara itu, karena dia ngerasa salah denger. Sekali lagi suara itu muncul semakin jelas. "Dek, tolong saya, Dek." Moti mulai nengok ke arah belakang, dan dia nggak ngeliat apa-apa. Yang bikin panik terakhir kalinya adalah saat Moti ini lagi iseng lihat spion yang ada dalam mobil. Dia kaget sejadi-jadinya. Ada bapak-bapak duduk di kursi paling belakang mobilnya, sambil bapak-bapak itu bilang dengan melas, "Dek, tolong saya, Dek." Balik lagi di YouTube channelnya PMK. Yes, ini Sebelum podcast Malam Kliwon nih. Iya. Formatnya podcast Malam Kliwon gitu ya. Format kita membacakan cerita kiriman dari teman Kliwon. Nah, sebelum kita bacain, jangan lupa untuk support YouTube kita dengan cara subscribe. Oke? Ya, mungkin baru ada yang nonton di episode ini. Kenapa sekarang tampilannya kayak gini? Teman-teman boleh mundur sedikit di episode sebelum ini, ya. Kita udah jelasin kalau sekarang YouTube Padepokan Malam Kliwon itu mengakomodir maunya teman-teman yang coba banyakin variasi tayangan gitu. Kemarin penelusuran udah tuh di mall Serpong. yang di Serpong tuh ya, yang udah nggak terpakai. Terus ini adalah format podcast Malam Kliwon. Kita membacakan cerita dan nge-review. Juga nanti akan ada tamu dengan format yang beda, dan pastinya ada beberapa lagi lainnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita kiriman dari teman Kliwon yang namanya Hayu. Namanya siapa? Hayu, Anjay Mabar gitu depannya, nama panjangnya Anjay Mabar. Hayu. Sorry guys. Halo podcast Malam Kliwon, salam kenal. Aku biasa dipanggil Hayu. Kok lucu ya? Lah, kok dipanggil? Lucu ya? Ya dipanggil Hayu. Ya, masa ya udah biarin aja. Emang kenapa? Oh, dipanggil Hayu mulu nih dia nih. Iya. Nggak pernah nolak. Ayo. Hola, bukan halo. Sama aja udah. Iya beda. Kita harus ini. Nah, aku ngikutin PMK sejak tahun 2022 awal akibat dikasih denger sama mamaku. Duluan mamanya. Yang udah dengerin kalian dari tahun 2021. Awalnya mama sering nyetel PMK di TV pas dia lagi masak. Dan aku heran nih, kok si mama demen banget dengerin podcast horor ya. Dari yang awalnya asing sampai akhirnya hafal suara kalian nih. Oke, lanjut ya. Segitu aja perkenalannya. Aku mau cerita pengalaman yang kejadiannya ini berawal dari zaman papa dan mamaku pindah ke rumahku sekarang. Tapi sampai sekarang pun masih ada sisa-sisa dari kejadian itu. Aku tinggal di daerah perumahan yang ada di Bekasi, dan sudah cukup lama perumahan ini ada. Papa dan mama pindah ke perumahan ini dari sebelum aku lahir di awal tahun 90-an. Aku nggak tahu awal mula cerita ini sampai akhirnya aku ngalamin hal mistis di salah satu rumah kosong yang berada di satu blok dengan rumahku. Pertama, aku cerita dari sisi pertama aku ngalamin ini, tahun 2012-an. Saat itu aku masih SMA. Waktu itu aku pulang les sambil naik motor. Kebetulan saat itu aku lupa kenapa aku nggak melalui jalur biasanya. Dan akhirnya aku pulang lewat jalur di mana aku harus ngelewatin rumah kosong ini. Saat itu, rumah kosong ini masih belum terlihat sangat terbengkalai. Karena kurang lebih sebulan atau 2 bulan sekali, si pemilik rumah tuh datang untuk ngeberesin rumah ini. Pas aku lewat, aku ngerasa seperti dilempar kerikil-kerikil kecil dari atas balkon rumah itu. Refleks aku noleh ke arah rumah tersebut. Aku cuma lihat ada bapak-bapak paruh baya berdiri di teralis balkon sambil nyengir sambil ngelambai-lambai ke arah aku. Jujur nggak ada yang serem dari bentuk bapak-bapak itu. Cuma rada freak aja, ngapain dia lempar kerikil ke arah aku. Dia pakai kaos dan celana pendek tanpa beralas kaki. Karena aku juga bawa motor lumayan pelan, aku hanya memberi senyum sembari nyapa, "Pak," gitu. Satu hal yang bikin janggal, pas aku perhatikan baik-baik, si bapak itu melayang. Karena kakinya itu nggak nginjek teralis balkon. Aku baru sadar, terus cuma bisa lemes, lalu ngebuang muka dan menuju ke rumahku. Kejadian pertama itu aku cuma cerita ke adikku aja. Aku nggak ceritain ke papa sama mama.
Aku baru cerita ke papa dan mama saat kejadian kedua nih. Yang ngalamin ini tepatnya adalah mantanku. Sebut aja namanya Moti. Jadi aku waktu itu diantar mantan pacarku ini naik mobil pas pulang kuliah. Kebetulan kami sekampus tapi beda fakultas. Selesai aku udah diantar pulang sekitar maghrib, Moti ini pulang ke rumahnya. Saat dia pulang, dia memang biasa lewat jalur rumah kosong itu karena lebih dekat buat ke arah rumah dia. Entah gimana, saat dia lewat rumah kosong itu, mobilnya tiba-tiba mati. Moti nyoba starter berkali-kali dan gak hidup-hidup juga. Dia coba otak-atik mesin pun sama, gak kunjung hidup mobilnya. Sampai akhirnya dia nelpon temennya yang kebetulan punya bengkel buat datang nih bantuin dia. Nah, di tengah nunggu temennya datang, si Moti ini kan duduk di kursi driver sembari ngirim chat ke aku gitu ya. Kalau mobil dia tuh mogok nih, gak jauh dari rumahku. Sayup-sayup dari belakang itu kedengeran ada suara orang ngomong. "Dek, tolong saya, Dek." Awalnya Moti gak ngirauin suara itu karena dia ngerasa salah denger. Sekali lagi suara itu muncul semakin jelas. "Dek, tolong saya, Dek." Moti mulai nengok ke arah belakang dan dia gak ngeliat apa-apa. Yang bikin panik terakhir kalinya adalah saat Moti ini lagi iseng lihat spion yang ada dalam mobil. Dia kaget sejadi-jadinya. Ada bapak-bapak duduk di kursi paling belakang mobilnya, sambil bapak-bapak itu bilang dengan melas, "Dek, tolong saya, Dek." Si Moti gak inget jelas bentukan bapak-bapak itu karena kondisinya udah agak gelap juga waktu itu. Moti langsung keluar mobil dan lari ke rumah aku. Dia ngetok-ketok rumahku dan pas dibukain pintu, dia cerita tuh yang barusan terjadi. Dia cerita ke aku dan mama yang lagi di rumah waktu itu. Saat teman Moti dan montirnya udah dateng, aku sama dia jalan ke mobilnya dan ngeliat ya nggak ada siapapun di dalam mobil. Hal anehnya, pas dicoba starter sama montirnya, mobil itu langsung nyala tanpa mesin mobil perlu diotak-atik. Singkat cerita, Moti dan temennya udah pulang dan aku balik ke rumah. Aku ketemu mama dan di sini si mama cerita ke aku tentang rumah kosong itu. Jadi waktu mama dan papa udah 2 atau 3 tahunan tinggal di rumah sekarang, rumah kosong itu dulu ditinggali oleh seorang bapak-bapak yang biasa dipanggil namanya tuh Pak Didit. Istri Pak Didit udah meninggal dunia saat itu. Sedangkan ketiga anaknya semuanya tuh tinggal di luar Pulau Jawa. Dulu si Pak Didit ini sering ngebawa perempuan ke rumahnya. Dan keseringan perempuan yang datang tuh berbeda-beda. Sempat ada kejadian yang lumayan bikin rame di perumahanku saat itu. Jadi rumah si Pak Didit ini didatangi oleh sekeluarga yang katanya nggak terima atas perlakuan Pak Didit ke anak perempuan mereka. Kalau kata bapak dari perempuan itu, ya kurang lebihnya si Pak Didit ini menghamili anak perempuan mereka. Sempat terjadi baku hantam, tapi dilerai sama beberapa warga, termasuk papaku saat itu. Setahu mama dan papa, si Pak Didit ini nggak mau bertanggung jawab atas kehamilan anak perempuan itu. Kalau kata si Pak Didit ke warga perumahan ini, Pak Didit tuh nggak ngehamilin anak perempuan itu. Cuma kalau dari beberapa warga yang sering mergokin Pak Didit, yang sering beberapa kali bawa perempuan yang beda-beda, itu jadi agak sulit dipercaya lah. Selang beberapa minggu dari kejadian ini, Pak Didit jarang keluar rumah. Dan Pak Didit pun akhirnya ditemukan meninggal. Dan keadaannya sudah agak membusuk, dengan kulitnya yang membiru saat ditemukan oleh papa dan beberapa bapak-bapak tetangga rumahku. Kalau kata mama, si Pak Didit ini baru ditemuin meninggal setelah 3 hari. Kata tetangga yang ada di depan rumah, sebut aja namanya Tante Nonik, yang emang punya indera keenam, si Pak Didit ini dikirimin santet. Karena gak lama dari kejadian keluarga perempuan datang ke rumah itu, kalau kata Tante Nonik, aura rumah Pak Didit itu menggelap. Dan di malam hari ada beberapa bola api yang berputar-putar
mengelilingi rumah Pak Didit ini. Tante Nonik hanya mewajarkan saja kalau si keluarga perempuan tuh nggak terima. Tapi menyayangkan, kenapa harus pakai santet. Mama dan Papa pun nggak kaget kalau dengar cerita kalau sosok Pak Didit ini kadang-kadang suka muncul di sekitaran rumahnya sejak dia udah meninggal. Mama pernah sekali ngelihat Pak Didit sedang duduk ngeringkuk di depan pagar rumahnya. Papa juga pernah ditegur Pak Didit dari dalam rumahnya dan meminta-minta tolong, seperti kejadian yang dialami Moti. Adikku juga pernah ngalamin hal serupa, sama seperti yang dialami Papa. Cuma bagi warga sekitar sini ya udah gak heran dengan kejadian Pak Didit yang sering muncul dan minta tolong. Jujur aku sih kasihan ya, kalau memang benar itu Pak Didit masih terbelenggu santetnya dan minta-minta tolong ke orang-orang yang ada deket rumahnya atau hanya sekedar lewat rumah itu. Keadaan rumah Pak Didit sekarang udah terbengkalai dengan beberapa kaca rumah tuh udah pecah dan pintu atau jendela kayunya tuh udah lapuk. Selain kejadian pertama aku juga pernah sekitar 2 kali melihat sosok Pak Didit. Pernah aku lihat dia duduk di depan pagar rumahnya, dan yang paling baru aku lihat dia cuma diem berdiri di balkon rumah. Mungkin sebagai penutup, mudah-mudahan Pak Didit ini bisa tenang di sana ya, terlepas dari kesalahan yang dia buat semasa dia hidup. Terima kasih banget Bang Bimo, Bang Danu kalau cerita ini dibacain. Semoga rezeki kalian lancar terus dan berkembang terus juga PMK. Amin. Wah, ini daerah mana rumahnya ya? Bekasi, perumahan lama. Wah, gue jadi penasaran. Apa kita adakan penelusuran ya di rumah ini ya? Boleh. Masalahnya ya izin aja Pak. Ya cari aja siapa nih mbaknya. Iya ya. Gimana Cil? Mbak Hayu. Masa ya kalau Mbak Hayu udah kita ajak nggak Hayu? Iya kan pasti Hayu. Mbak Hayu. Iya. Iya coy. Ini boleh nggak kita ke rumahnya? Kan ini sebut saja kan namanya. Iya, semua kan panggilannya. Ke rumah Pak Didit, pagerku berbunyi. Didit, pagerku berbunyi. Ya, baru banget, jalan Gen Z. Iya Le, menarik nih Le. Boleh. Karena kejadian ini yang ngalamin nggak cuma 1-2 orang cuy. Nah kalau rumahnya cuman kecil ya mohon maaf ya atau gimana ya. Gak apa-apa lah. Maksud gua nggak bisa ngeksplor yang banyak gitu loh. Kan terbengkalai yang penting. Renov kali ya. Nah, kita renov, kita jadiin kantor. Nah, itu maksudnya ke situ sih. Kagak kecil juga nggak apa-apa, Pak. Iya. Kalau begitu mah nggak usah rumah Pak Didit. Kalisari juga ada. Apaan? Ngapa ke rumah Pak Didit? Iya ada cerita begininya nggak? Maksudnya, ini kan ceritanya kuat. Oh, iya benar. Ya boleh sampai aja. dihantemin Pak sama warga perkara ngambilin cewek. Cil, jangan begitu Cil. Iya, lu mah. Ampun dah. Jangan ngantemin warga maksudnya. Iya. Kalau ngantemin perempuan beda-beda mah jangan juga gitu. Iya, emang dah kacau dah, pasrah. Pasrah dah. Udah kayak Pak Didit gini mah. Kayak yang ngontrak rumah gue di Bekasi. Apa emang? Ya kan digeruduk warga. Itu mah kan karena apa? nggak bayar. Iya, nggak bayar sama perempuan juga. Iya. Bukannya bikin ini dia. Kalau nggak bayar kan gue manggil Kakak Jul. Enggak, bukannya dia bikin warehouse gitu, besi-besi itu. Iya, cuman dia bawa istri orang ke situ. Keren. Iya. Keren. Sampai warga sana bilang kasih tahu Pak Bima udah nggak usah disewain lagi sama dia dah gitu. Makanya dihantemin stick baseball itu ya. Nah, ormas. Ormas Pak nggak geruduk Pak, bener. Kan paling demen kalau ada begitu-begitu ya. Bekasi juga tuh kejadian itu, cuman keren gue Kakak Jul tuh waktu itu tuh. Iya. Berhasil membuat orang itu membayar ya. Hei, lihat saya. Lihat kau lihat saya gitu. Keluar tuh. Keluar adat ketimuran. Oke lah. Ya, Mbak Hayu beneran ya. Kita penasaran sih sama rumahnya Pak Didit ini. Karena story-nya juga kuat. Dan ya kita nggak tahu. Mungkin aja pas kita lagi main ke sana bisa nangkep energinya Pak Didit gitu. Iya. Ya. Ya boleh dah. Ya, Oke. Mbak Ayu kalau nonton ya sama mamanya, salam buat mama ya. Salam buat mama yang sudah mendengarkan kami dari 2021. Jangan lupa jajan-jajan merchandise ya. Ya. Biar kita bisa bayar dencil. Iya. Terima kasih. Dah. Dadah.